Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di perkuliahan kita, mata kuliah akhlak tasawuf, di mana pada materi kali ini kita akan membincang terkait tentang akhlak Islami. Saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan untuk selalu mempersiapkan alat-alat tulisnya ketika mengikuti perkuliahan atau mengakses video ini, supaya pemahaman kita terhadap materi semakin sempurna. Nah, panjenengan sembari melihat video ini bisa melihat yaitu slide yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Panjenengan download terlebih dahulu, kemudian dilihat sambil memperhatikan materi ini. Nah, pengertian akhlak tidak perlu kita bahas di kesempatan kali ini karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Adapun kata Islami adalah nisbat. Artinya maksud akhlak di sini adalah akhlak yang berkaitan dengan norma-norma, ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam. Nah, di slide kedua, panjenengan bisa lihat di situ ada yaitu semacam tabel tertulis tentang akhlak, kemudian turunannya ada kepada Allah, kepada sesama manusia, bangsa dan negara, dan seterusnya. Di mana kemudian di bawahnya ada turunan-turunannya. Apa maksud daripada tabel yang terdapat di slide lembar kedua ini? Maksudnya begini adik-adik semuanya, bahwa sebagai orang yang beriman dan berislam, kita kaitannya dengan akhlak harus memperhatikan beberapa hal. Pertama yaitu sikap kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, bangsa dan negara, dan alam sekitar kita. Lalu apa maksudnya dari turunan-turunan yang terdapat di dalam kotak-kotak itu? Bahwa berakhlak kepada Allah itu ya, di situ disebutkan turunannya adalah takwa. Bahwa berakhlak kepada Allah itu ditunjukkan dengan perilaku bertakwa kita kepada Allah. Makna takwa sendiri sebagaimana diketahui bersama adalah perilaku yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan berakhlak manakala dia melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, takwa itu pengertiannya seperti itu, melakukan perintah, menjauhi larangannya. Sederhana, tetapi kemudian jika ditelusuri nanti banyak sekali terusannya, karena perintah-perintah Allah itu banyak sekali, terutama rukun Islam yang 5. Kemudian perintah lainnya baik yang berupa kewajiban-kewajiban maupun yang berupa kesunahan. Termasuk juga larangan. Ada larangan-larangan yang berakibat terhadap dosa besar, misalnya tindakan syirik, berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Maupun larangan-larangan yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil atau larangan-larangan yang bersifat yaitu tentang makruh semata-mata. Nah, banyak sekali dalam makna takwa itu, sehingga seorang yang beriman dan berislam baru dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala manakala dia bisa memposisikan dirinya dengan bersifat takwa tadi. Kemudian yang kedua adalah berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin timbul pertanyaan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita berakhlak kepada orang yang sudah tidak ada di yaitu kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sementara kita di alam yang berbeda. Maka wujud dari takwa akhlak kita kepada Rasulullah adalah menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita terhadap
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta yang ada pada diri kita itu terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud daripada akhlak kita kepada beliau. Nah, apa yang dimaksud dengan cinta kepada Rasulullah? Nah, kemudian bagaimana implementasinya dijelaskan secara simbolis di dalam turunan kolom yang bawahnya itu. Mohon maaf ini sambil ngomong ya. Nah, adik-adik yang saya cintai, kaitannya dengan akhlak kepada Rasulullah di mana bentuknya adalah cinta, ada banyak kisah dan riwayat yang menyebutkan bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq membersamai beliau dalam perjalanannya melakukan hijrah dari Mekah menuju Yatsrib yang kelak dinamakan dengan Madinatul Nabawi atau Madinatul Munawwarah, di mana cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah membersamainya di dalam perjalanan yang sangat jauh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka melakukan hijrah tersebut menghabiskan semua harta bendanya dan tidak meninggalkan apapun bagi keluarganya dalam rangka yaitu cintanya beliau kepada Rasulullah, termasuk dalam cerita ketika di dalam persembunyiannya ya, di Gua Tsur, persembunyian beliau dan Rasulullah ketika dicari oleh kafir Quraisy, beliau kemudian yaitu memangku Rasulullah ketika beliau tidur ya, ketika Rasulullah tidur dipangku oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar itu disengat oleh ular atau dipatuk oleh ular. Tetapi karena cintanya beliau kepada baginda Nabi, beliau tidak ingin membangunkan baginda Nabi yang sedang terlelap tidur kelelahan sampai kakinya itu dipatuk oleh ular. Nah, ini diantara contoh-contoh bagaimana cinta para sahabat terhadap Rasulullah. Bagaimana Umar bin Khattab itu langsung mencabut pedangnya ketika Rasulullah itu kepribadiannya atau derajatnya dihina oleh orang kafir. Nah, bagi kita tentu tidak bisa lagi seperti itu ya, tidak bisa berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita berada pada situasi dan kondisi yang berbeda. Maka wujud cinta kita yang bisa kita lakukan pada kehidupan kita adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan beliau bagaimana sunnahnya, cara tidur beliau bagaimana sunnahnya, cara berpakaian beliau bagaimana sunnahnya. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin itu membenci perilaku Rasul meskipun dia tidak mampu mengikutinya. Jadi harus dibedakan antara orang yang tidak melakukan sunnah karena benci dan yang tidak melakukan sunnah karena tidak mampu. Yang pertama karena benci itu tidak berakhlak atau tidak benar, sementara yang kedua itu dimaklumi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Maka ini adalah hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil saja, misalnya terkait tentang Rasulullah itu menyuruh umatnya untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Maka di antara kita mungkin ada yang mengikuti sunnah tersebut, kumisnya dicukur dan jenggotnya dipanjangkan. Tetapi ada juga di antara kita yang tidak bisa seperti itu. Misalnya kumisnya tidak dicukur tapi dirapikan dan jenggotnya ternyata dicukur atau dirapikan tidak dipanjangkan. Maka perilaku tersebut sepanjang bukan karena benci terhadap perintah Rasulullah maka tidak mengapa, tetapi jika itu dilakukan karena benci kepada sunnah Rasulullah maka itu yang dilarang di dalam ajaran kita. Nah, bentuk cinta lainnya terhadap Rasulullah sebagai pengejawantahan dari akhlak mulia kepada beliau adalah
memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa demikian? Karena itu sudah masuk dalam perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada beliau, ya. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak lainnya yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah akhlak terhadap sesama manusia. Nah, kaitannya dengan sesama manusia ini banyak sekali penjabarannya. Misalnya antara anak dengan orang tua, atau sebaliknya antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangganya, antara teman dengan teman lainnya, antara tamu dengan tuan rumah, begitu juga tuan rumah dengan tamu, antara pemimpin dengan rakyatnya dan rakyat dengan pemimpin. Nah, secara umum akhlak yang berkaitan dengan itu semuanya tadi, yaitu digambarkan dengan bahasa yang singkat di dalam slide ini adalah melakukan kewajiban-kewajiban, memenuhi hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban terhadap diri kita. Misalnya seorang anak terhadap orang tuanya, itu cara atau bentuk akhlaknya adalah, akhlak yang mulia adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang anak terhadap orang tua adalah birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Adapun sebaliknya, akhlak orang tua terhadap anak-anaknya adalah seperti hadis Nabi, melakukan kewajiban yang berupa yuhsina ismahu, ya, ayyuzawwijahu dan lain sebagainya, yaitu memberikan nama yang baik, memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang baik, sampai kemudian menikahkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian karena kita juga hidup di sebuah komunitas masyarakat yang besar, bangsa dan negara, maka sebagai seorang Islam yang rahmatan lil alamin, keberadaannya harus memperhatikan juga bagaimana akhlak sebagai warga negara. Akhlak sebagai warga negara hendaknya ditunjukkan dengan rasa cinta tanah air. Kalau orang sudah cinta tanah air, maka dia tidak mungkin yang berbuat sesuatu yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negaranya. Diejawantahkan juga dengan patuh dan taat pada peraturan-peraturan tentunya yang bernilai positif. Adapun yang tidak positif, maka dia berbuat sebaik mungkin bagaimana peraturan yang tidak positif atau baik tadi menjadi peraturan yang lebih baik. Nah, dengan mekanisme tentunya ya bagaimana demokrasi dijalankan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir adalah kepada alam sekitar. Bagaimana bentuknya? Bentuknya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai keberadaan alam yang memang disediakan oleh Allah kepada kita itu dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya atau berlebih-lebihan, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah rusak, telah tampak kerusakan di muka bumi maupun di lautan atau di daratan dan di lautan karena akibat ulah manusia. Nah, adik-adik yang berbahagia, dari poin-poin yang kita sampaikan tadi tentu bisa dikembangkan menjadi pembahasan yang lebih luas, tapi pada intinya seandainya orang beriman dan berislam, ya seluruh umat Islam di dunia ini melakukan atau mengimplementasikan akhlak Islam itu terhadap beberapa hal yang disampaikan tadi, maka insya Allah keberadaannya benar-benar yang rahmatan lil alamin terhadap terhadap siapa-siapa di mana dia hidup di sana. Nah, demikian mungkin bahasan singkat terkait slide dan materi yang akan kita kaji bersama. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.